Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan yang pastinya harus tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk tema 8, subtema 4. Pada video pembelajaran ini yaitu tentang muatan SBDP, materinya adalah membuat maket atau miniatur sederhana. Kali ini kita akan membuat maket untuk bangunan rumah. Jadi yang sederhana saja ya. Supaya ini untuk membantu kalian dalam tugas praktek kalian nanti. Ya, jadi supaya kalian tahu bagaimana langkah-langkahnya membuat maket bangunan rumah. Mari kita langsung lanjut ke bahan dan alat yang akan digunakan. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah kardus bekas. Kardus bekas ini bisa kalian dapatkan dari kardus bekas air minum atau kardus bekas mie. Intinya gunakan kardus bekas. Nah, bahan yang kedua yaitu adalah lem. Lem yang kita gunakan adalah lem Alteco. Kalau kalian di rumahnya mempunyai lem tembak, itu juga bisa digunakan. Jadi kalau tidak lem Alteco, bisa menggunakan lem tembak. Yang terpenting harus kalian ingat adalah jangan menggunakan lem kertas. Jadi gunakan lem Alteco atau lem tembak untuk memudahkan dalam merekatkan nanti bahan-bahannya. Nah, yang ketiga ini kita gunakan penggaris untuk mengukur ukuran yang akan nanti kita buat sebagai maket bangunan rumah. Ballpoint dan gunting. Baik, setelah kita mengenal alat dan bahan yang akan kita gunakan, sekarang kita akan lanjut pada proses pembuatan maket sederhana untuk bangunan rumah. Kardus bekas yang tadi masih dalam keadaan utuh, yang besar tadi, itu sudah Bu Guru potong menggunakan gunting menjadi beberapa bagian dengan ukurannya masing-masing. Nah, ini contohnya ya. Saat mengukurnya nanti menggunakan penggaris. Nah, seperti ini contohnya. Ini panjangnya 22 cm. Kalau sudah dapat ukuran yang pas, kalian tandai menggunakan ballpoint di setiap sudut-sudutnya. Baru setelah itu kalian gunting dia supaya saat mengguntingnya itu sesuai dengan batasan ukurannya. Seperti ini, 22 cm. Jadi mengguntingnya cukup sampai batasan 22 cm, tidak kurang dan tidak lebih, ya. Nah, ini tadi bagian-bagiannya. Ini bagian yang pertama, ya. Ukurannya yaitu ini atas dan bawah sama 22 cm. Kemudian yang ini atas dan bawah sama 10,5 10,5. Jangan lupa ukurnya pakai penggaris ya. Ini tadi dua bagian, dua sisi ini semua ukurannya sama. Nah, sekarang yang kedua. Ini juga sama ya. Lihat ini, atas dan bawahnya sama-sama 12 cm. Yang bagian atas dan bawah. Kemudian bagian kiri dan kanannya ini 13 cm, sama 13 cm. Nah, sekarang perbedaannya di mana? Lihat yang di sini. Yang bagian mendatar, ini kan panjangnya 12 cm ya. 12 cm kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing 4 cm, 4 cm, dan 4 cm. Jadi dari yang 12 bagi 3 jadi 4 cm, 4 cm, 4 cm. Kemudian untuk bagian sisi tegaknya, ini panjangnya 13 cm.
ini juga bagi menjadi 3 bagian, 4,5, 4,5, dan di bawah itu sisanya. Jadi yang mendatar 12 bagi 3 masing-masing 4 cm, bagian tegak 13 dibagi 3 masing-masingnya 4,5 cm. Yang bagian bawah itu sisanya. Intinya bagian atas dan bagian kedua 4,5. Sekarang yang terakhir, ini yang sisi miringnya 10 cm masing-masing, ya, 10 cm. Kemudian yang ini 12,5, 12,5, yang ini 18 cm. Ini ukurannya sama ya, ukurannya sama, yang dua ini sama. Nah, sekarang lihat bedanya. Tadi panjangnya yang ini 18 cm. 18 cm kita bagi 3, jadi masing-masing 6. Ini 6 cm, 6 cm, yang ini 6 cm. Hanya itu saja perbedaannya. Jadi itu langkah yang pertama. Tahap selanjutnya, setelah kita tadi memotong kardusnya menjadi beberapa bagian dengan ukurannya masing-masing, kita akan memasangnya di atas alas yang sudah kita siapkan. Pasangnya menggunakan lem ya. Yang kita pasang pertama adalah bagian depannya. Ini kita rekatkan dengan lem. Usahakan jangan miring ya. Nah, kemudian bagian samping dua-duanya yang ini di bagian belakang.
Kemudian yang terakhir kita pasang atapnya. Oke, jadi hasil tadi yang sudah Bu Guru buat seperti ini ya. Ini bagian depannya. Nah, ini yang samping jendela. Ini bagian belakang. Nah, ini bagian sampingnya lagi. Jadi ini adalah contoh pembuatan market sederhana dari bahan kardus bekas untuk bangunan rumah. Nah, saat kalian membuat nanti tugas praktek kalian, mohon pendampingan dan pengawasan dari orang tua ya, terutama saat menggunakan alat dan bahannya seperti gunting dan lem. Ingatkan orang tua untuk mendampingi kalian. Sekian materi kita untuk hari ini tentang muatan SPDP. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi